Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya. Kita akan start. Kita akan buka localhost-nya. Oke, sudah terbuka ya localhost-nya. Kita akan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori PHP tutorial, kemudian 05 terkait dengan function ya. Kita buka code insider-nya. Kita akan buka. Nah, ini ya. Kita sekarang masuk materi terkait dengan variabel. Nah, kita akan pelajari terkait lingkup variabel yang akan kita pelajari, yaitu lingkup variabel. Nah, variabel bisa bersifat dia lokal ataupun global, ataupun bisa juga bersifat statis ataupun super global. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajari terkait dengan variabel lokal. Pada saat Anda mendefinisikan variabel dalam suatu fungsi, Anda hanya dapat mengakses variabel itu di dalam fungsi. Dan dikatakan bahwa variabel tersebut bersifat lokal untuk fungsi tersebut saja, tidak bisa dipanggil di luar fungsinya. Contohnya misalkan kita memiliki fungsi ini ya, ini, nah, kita memiliki variabel message ini tidak bisa kita panggil di luar dari fungsi ini. Dia hanya bisa dipanggil dalam satu scope, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian ada global variabel. Global variabel saat Anda mendeklarasikan variabel di luar fungsi, variabel tersebut bersifat global. Ini berarti Anda dapat mengakses variabel di mana saja di dalam script kecuali dalam satu fungsi. Misalnya ini ya, kita memiliki ini variabel message juga. Kita definisikan di dalam dari luar dari fungsi. Maka kita mengeksekusi di bagian terakhir dari sebuah script ini masih bisa kita panggil. Kemudian ada variabel yang super global atau variabel bawaan dari PHP yang sifatnya ini bawaan ya. Contohnya ini ada namanya dolar global, ini tidak bisa kita pakai ya variabel ini karena sudah digunakan oleh si PHP ya. Kemudian underscore server, dolar underscore server ini juga sifatnya global. Dia akan mengembalikan data tentang lingkungan server web. Kemudian ada dollar underscore get, ini akan kembalikan data dari get, permintaan get ya. Kemudian post, cookie, file dan sebagainya. Ini contoh yang variabel super global yang bisa kita gunakan secara langsung, dan ini bawaan dari PHP-nya. Kemudian ada variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang dapat diakses dalam satu fungsi tanpa menggunakan objek. Nah, statik didefinisikan dengan perintah statik di awalnya ya. Statik counter 1 misalkan. Nah, ini hanya seperti ini. Nah, kita panggil, nah ia akan melakukan return ya. Kemudian ada parameter fungsi. Parameter fungsi ini juga sama. Parameter fungsi bersifat lokal untuk fungsi tersebut. Oleh karena itu, parameter fungsi hanya dapat diakses di dalam fungsi. Misalnya kita memiliki ini ya, item, maka item ini yang bisa digunakan di dalam scope kurung kurawal buka ini dan sampai dengan kurung kurawal tutup seperti ini. Itu cakup variabel. Kita akan coba untuk contohkan ya. Kita akan buat sebuah file, misalkan scope variable.php. Nah, seperti ini. Kita akan buka tag, buka PHP-nya. Nah, kita akan contohkan sebuah lokal variable. Contoh lokal variable. Misalkan kita tadi memiliki fungsi function say untuk menyapa lah. Misalkan di sini kita memiliki satu buah variabel namanya message. Message-nya ini kita akan kasih hello world lah yang gampang. Kemudian kita akan cetak hello world-nya. Nah, maka ini si function say. Kenapa dia ada error?
hello world. Oh, ini salah fungsinya ya. Function. Nah, ini harus seperti ini. Oke, ini function sudah kita buat. Nah, maka si variabel ini hanya bisa diakses dalam scope ini saja. Kalau misalkan kita panggil ke sini, taruhlah misalkan kita echo dollar message, maka ini tidak akan bisa ditampilkan. Kalau misalkan kita tetap jalankan, ini akan muncul error ya. Kita akan coba misalkan PHP tutorial 05 seperti ini ya. Kemudian ini kita buka, lihat undefined variable message, karena scope untuk message ini hanya dalam kurung kurawal buka ini aja dan kurung kurawal tutup ini. Jadi ketika kita panggil ke sini dia akan muncul error. Nah, untuk memanggil ke sini kita cukup panggil fungsinya seperti ini. Kita save. Kita sekarang coba refresh, lihat. Kita bisa mendapatkan hello world-nya. Itu scope lokal. Nah, kita juga bisa membuat sebuah variabel global. Misalkan kita coba ya di sini. Contoh variabel global. Oke, misalkan di sini message juga sama dengan taruhlah hello aja ya. Terus ada wordnya hello doang seperti ini. Nah, kita di sini cetak nih echo message seperti ini. Maka kalau sekarang ini sudah bisa, tapi dia tidak ada break lainnya. Kita tambahkan ya, kita tambahkan sebuah break line supaya dia ke bawah. Nah, hello-nya sekarang ada, tidak error lagi karena dia memiliki variabel global yang didefinisikan di luar dari sebuah fungsi. Oke, itu contoh untuk variabel. Nah, sekarang kita juga bisa membuat variabel statik. Contoh variabel statik misalkan ya. Nah, variabel statik kita bisa gunakan sebuah function. Misalkan saya buat sebuah function get counter. Nah, get counter ini kita akan buat sebuah statik. Nah, seperti ini. Statik counter kita mulainya dari 1 aja ya. Nah, supaya kita mendapatkan nilai mulainya dari 1. Sekarang kita bisa lakukan counter, kita panggil. Saya mau tambahkan ini sebuah BR ya. Dan kita akan echo juga di sini untuk BR-nya. Kita tambahkan lagi di sini echo BR. Nah, kita akan save. Ini mau saya refresh, lihat kita mendapatkan 2 ya counternya. Tapi kalau misalkan kita ini get counternya, kita langsung aja misalkan di sini return kan nih seperti ini ya. Kita save, kita refresh, dapat ya 1 2 ngurut ya. Jadi ketika dia di return kan dia masih posisinya di 1. Kalau bisa tambahkan lagi nih ya berurut terus nambah. Tuh 1 2 3. Kita tambahkan static variable seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah parameter. Meter function parameter. Nah, misalkan saya buat function sum. Nah, sum ini misalkan saya tambahkan sini items. Kita kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita akan lakukan
ulangan seperti ini. For each itemsnya kita akan jumlahkan dan returnkan total. Kemudian kita akan panggil di sini. Kita akan sum 1 2 3 4 misalkan, kemudian kita break line. Kita akan save. Kita akan refresh, kita mendapatkan ya datanya. Ini item ini, variabel item ini kita hanya bisa pakai di dalam ini saja. Tidak bisa kita itemnya ini kita panggil ke sini. Dollar item, misalkan kita echo dollar items. Nah, misalkan seperti ini. Maka kalau misalnya kita refresh, dia akan warning karena tidak terdefinisi. Dia hanya bisa dipakai di dalam satu scope atau lokal dari sebuah fungsi. Oke, untuk materi kali ini seperti itu terkait dengan scope variabel. Jadi kesimpulannya terkait dengan scope variabel, ada variabel lokal, ada variabel global, ada variabel super global, dan ada static variabel, kemudian ada variabel untuk parameter fungsi. Mudah-mudahan bisa teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.